Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit. Sahabat perspektif baru, apakah saat ini Anda sedang galau cari kerja? Pengen lebih kompeten? Mau ngembangkan diri tanpa pusing mikirin biaya? Ingat pesan ini baik-baik. Bekali diri Anda dengan kartu prakerja dan siap dari sekarang. Langkah pertamanya adalah terus dengarkan dan saksikan wawancara kami sekarang dengan narasumber kita, yaitu Ibu Deni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Halo Ibu Deni Puspa. Halo Pak Mansur. Iya, terima kasih Bu telah bersedia hadir di wawancara perspektif baru. Terima kasih kembali. Bu Deni dan juga sahabat perspektif baru, pada Maret tahun lalu, yaitu 2020, Presiden Joko Widodo meluncurkan program Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Nah, selama 1 tahun berjalan, program ini mendapat antusiasme yang besar dari masyarakat. Jutaan orang mendaftar di program tersebut. Nah, jadi kami mau tahu nih, dan juga sahabat mendengar, bagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja selama setahun ini, Bu? Jadi selama setahun ini, statistik yang ada di kami mencatat bahwa jumlah pendaftar di situs www.prakerja.go.id mencapai 61,9 juta orang. Nah, ini tentu saja adalah jumlah yang luar biasa yang menunjukkan kemudahan akses dan sampainya informasi kepada masyarakat. Ini jelas, dan ini dalam waktu 1 tahun. Dan ini mungkin satu-satunya program di mana sebegitu besar jumlah masyarakat yang mendaftar secara langsung. Mendaftar secara langsung ini juga penting, sebuah inovasi, karena apa? Tidak ada perantara antara masyarakat dengan program. Siapa yang ingin mendaftar, mendaftar langsung. Tidak ada intermediary, broker, atau apapun yang menjadi perantara yang harus buka pada jam-jam tertentu, hari tertentu, itu tidak ada. Jelas ini ada sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat. Nah, yang kedua adalah jumlah peserta yang telah saya SK-kan sebagai penerima itu mencapai 8,6 juta orang. Jadi selama 1 tahun 8,6 juta orang ini telah mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja. Nah, jadi tadi saya sampaikan 61 juta yang mendaftar, 8,9 juta yang menerima. Tentu saja ini tidak memuaskan banyak orang karena yang membutuhkan lebih banyak daripada yang menerima. Nah, yang menerima ini tentu saja sudah kita maksimalkan given budget yang ada. Jadi budget dari program Kartu Prakerja tahun 2020 adalah 20 triliun, tahun ini yang baru kita disperse 10 triliun, karena kami masih menunggu 10 triliun selanjutnya. Hasilnya luar biasa, Mas, bahwa BPS mencatat 88,9% penerima Kartu Prakerja mengatakan bahwa keterampilan kerja mereka meningkat. Bu Deni Purbasari, program Kartu Prakerja ini berupa program pelatihan kerja. Nah, kita tahu semua bahwa sebelumnya tuh program pelatihan kerja itu sudah ada seperti BLK, Balai Latihan Kerja, dan juga ada Balai Diklat Kementerian. Jadi apa hal yang membedakan antara program Kartu Prakerja ini dengan BLK atau Balai Diklat di kementerian? Konten. Konten yang sifatnya kekinian, yang sifatnya cair, yang sifatnya praktis, yang bergerak dinamis sesuai dengan kemajuan dari dunia kerja. Itu adalah keunggulan dari program Kartu Prakerja. Yang kedua adalah kebebasan memilih, karena di dalam ekosistem prakerja ada 1.500 lebih jenis pelatihan yang bisa dipilih dan dikombine oleh peserta sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, kenapa bisa dengan anggaran yang sebegitu, sebenarnya per orangnya 1 juta, kemudian ada peserta yang bisa sampai mengambil 18 jenis pelatihan. Itu karena harga yang bersaing antara satu pelatihan dengan yang lain. Jadi di sini kami hanya membayar
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah pelatihannya, bukan seragam, bukan kemudian biaya tempat tinggal, sepatu, atau lainnya. Yang itu mungkin membuat anggaran itu menjadi besar. Sedangkan di prakerja ini hanya pelatihan saja yang katakanlah dibayar oleh pemerintah. Nah, tadi di segmen pertama kita telah membahas mengenai program Kartu Prakerja. Jadi kita lanjutkan. Bu Deni Purbasari, program Kartu Prakerja ini di masa pandemi ya, kebetulan dikeluarkannya juga, dan yang saya tahu bersifat semi bansos, bantuan sosial. Nah, mengapa harus prakerja yang disesuaikan dari pelatihan plus bansos? Bukankah ada Kemensos dengan program bansosnya, Bu? Iya, memang Kemensos itu tugas utamanya adalah memberikan bantuan sosial. Tetapi ketika pandemi itu terjadi, yang terdampak bukan hanya kelas menengah ke bawah, yang sekarang ini mungkin sebagian besar sudah ada di datanya Kemensos, tetapi kelas menengahnya sendiri yang ada di perkotaan itu yang kemudian terkena pandemi, dalam arti bahwa jam kerja mereka menurun atau usaha-usaha mereka kemudian tutup. Nah, orang-orang ini tidak ada di data Kemensos. Karena itu siapa yang atau program apa yang bisa kemudian menarik mereka untuk kemudian mendapatkan bantuan. Setahu saya adalah DTKS atau data dari Kementerian Sosial itu diupdate-nya 1 tahun itu maksimal 2 kali. Itu pun seringkali kemudian antara pengambilan data sampai dengan penetapan, misalnya saja saya dianggap miskin, kemudian didata oleh dinas, itu datanya harus disetor sampai dengan Kementerian Sosial di Jakarta, kemudian turun lagi ke bawah. Itu belum tentu dalam 1 tahun itu terjadi. Karena butuh verifali yang itu prosesnya cukup panjang. Nah, karena itulah masyarakat tidak bisa menunggu ini Pak Mansur, ketika mereka tahun lalu yang cukup mencekam ya, ketika terjadi PSBB dan tiba-tiba kota itu aktivitas ekonominya turun dan terhenti, maka yang terjadi adalah di situ perlu ada yang langsung bisa katakanlah menjangkau mereka, melakukan verifikasi dan terhadap identitas mereka secara digital. Dan teknologi digital yang dimiliki oleh tim prakerja mampu untuk melakukan verifikasi secara berlapis tanpa harus tatap muka. Jadi betul-betul contactless government. Nah, bicara mengenai tanpa tatap muka, Bu, ini juga banyak yang menjadi pertanyaan dari para pendengar kami dan juga masyarakat. Nah, mengapa program Kartu Prakerja ini memakai skema pelatihan tanpa tatap muka atau istilahnya pelatihan online? Banyak kalangan yang kami baca di media massa menilai itu kurang efektif karena menghilangkan esensi pembekalan skill kepada penerima kartu prakerja. Ya, mereka masih mungkin melihat seperti BLK atau diklat-diklat kementerian. Nah, bagaimana tanggapan Bu Deni? Sebenarnya orang itu belajar itu bukan tentang metodenya. Orang yang datang di ruang kelas mengikuti pelajaran di sekolah misalnya saja atau di kuliah, itu belum tentu juga dia itu belajar. Kita tahu itu. Jadi efektivitas, karena bisa saja dia melamun atau dia tidak konsentrasi, dia asal datang, tidak fully committed atau termotivasi untuk belajar, tetapi secara fisik ada. Nah, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya metode belajar itu mungkin secondary. Yang menentukan keberhasilan seseorang untuk belajar dan menerima ilmu itu adalah motivasi, niatan, konsentrasi dari yang bersangkutan. Jadi metode ini secondary. Betul bahwa tidak semua pelatihan bisa dideliver secara efektif lewat online. Namun di masa pandemi dengan resiko kesehatan, maka prakerja menggunakan pelatihan online. Karena pada saat itu kita belum tahu bagaimana harus mengkontain pandemi ini. Sekarang pun kita memiliki katakanlah ketidakpastian baru dengan munculnya virus-virus varian baru. Nah, jadi pelatihan secara online ini memang dideliver dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona. Tapi yang kedua adalah mari kita tempatkan diri kita sebagai orang dari Ternate atau dari Pegunungan Tengah Papua atau dari Kepulauan Nias atau dari Kabupaten Tali Abu atau Kabupaten Sangihe. Kalau
pelatihan itu dilakukan secara offline, tatap muka, mungkin mereka ini harus bergerak ke ibu kota provinsi, ke Manado, atau kemudian ke Ambon, atau ke Sorong, atau ke Jayapura. Berapa ongkos yang mereka harus keluarkan, berapa waktu yang mereka harus habiskan untuk menuju kepada ibu kota provinsi dan belajar atau berlatih. Ini tentu saja sangat mahal dan sulit bagi mereka. Nah, karena itu belajar online ini adalah solusi untuk menjangkau Indonesia dan terbukti 514 kabupaten kota se-Indonesia tanpa kecuali itu sudah ada peserta kartu prakerjanya, Mas. Jadi kita harus kemudian ini juga bagian dari misi untuk menyebarkan yang namanya keyakinan bahwa kita itu bisa belajar kapanpun, dimanapun, dari siapapun secara digital. Kuncinya itu adalah pada kemauan kita untuk mencari dan belajar. Bu Deni Purbasari, tadi dikatakan bahwa program Kartu Prakerja ini adalah upaya untuk bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Nah, kita tahu wilayah Indonesia itu sangat luas, gitu kan? Bagaimana bisa mengatakan bahwa Kartu Prakerja ini bisa tepat sasaran, Bu? Baik, jadi kita berpegang kepada payung hukum, yaitu Perpres yang melingkupi program Kartu Prakerja. Di situ sebenarnya disebutkan bahwa kepesertaan Kartu Prakerja itu terbuka buat semua orang. Semua angkatan kerja, bukan hanya penganggur, bukan hanya korban PHK, bukan hanya mereka yang belum pernah bekerja, tapi angkatan kerja kita. Angkatan kerja kita itu mayoritas adalah mereka yang bekerja. Sedangkan yang menganggur itu 7% saja. Nah, dan sekali lagi, Kartu Prakerja terbuka, siapapun kalau Anda misalnya menganggur tapi tidak mendaftar dengan inisiatif sendiri, ya tidak akan pernah bisa mendapatkan program Kartu Prakerja. Jadi ini kemandirian inisiatif itu kita tekankan dalam program Kartu Prakerja. Ini bukan murni bantuan sosial yang seseorang membantu Anda untuk mendaftar atau mengidentifikasi Anda sebagai orang yang butuh. Bukan. Anda sendirilah kalau merasa butuh, daftarlah. Nah, karena ini on-demand application, maka pasti prakerja itu akan tepat sasaran. Karena yang mendaftar itu pasti yang mendapatkan. Gitu. Yang mendapatkan sekarang pasti adalah orang yang mendaftar. Tidak mungkin orang yang tidak niat atau tidak daftar itu kemudian dapat. Karena ini mekanismenya on-demand application. Dan terbukti Mas Mansur, ini satu statistik yang saya perlu keluarkan. Berdasarkan self-declaration dari peserta dan survei evaluasi kita, 89% dari peserta Kartu Prakerja itu ternyata memang sekarang ini tidak bekerja. Jadi mereka mungkin usahanya terhenti, usahanya tutup, atau kemudian dia baru saja di PHK atau dirumahkan oleh perusahaan-perusahaannya. Program Kartu Prakerja ini 89% diikuti oleh orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan. Nah, apakah program ini dapat membuat mereka kemudian bisa memiliki pekerjaan? Artinya terserap oleh industri apa saja mereka ini? Yang pertama adalah program Kartu Prakerja tidak menjamin orang itu mendapat pekerjaan. Karena bekerja itu adalah sebuah ikhtiar tanpa batas, ikhtiar yang harus lengkap. Program Kartu Prakerja hanya melengkapi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan oleh seorang pekerja. Jadi kita semua ini kalau mau bisa diterima kerja harus memantaskan diri kita supaya kemudian bisa diterima. Universitas yang 4 tahun juga tidak menjamin lulusannya untuk semuanya bisa bekerja, apalagi prakerja yang ini adalah pelatihan-pelatihan praktis dalam jangka pendek. Jadi itu adalah yang bottom line yang saya harus sampaikan. Yang kedua adalah kalau berbicara tentang diserap oleh industri apa saja, ini perlu saya sampaikan Mas Mansur, bahwa industri ini jangan dipikirkan industri manufaktur loh. Karena pekerja sektor manufaktur itu hanya 21% dari total pekerja Indonesia. Jadi kalau bicara industri, bukan industri manufaktur, tapi mulai dari pertanian sampai dengan jasa. Nah, disinilah kemudian kita melihat di mana persebaran dari penerima kartu prakerja. Nah, penerima kartu prakerja menurut survei yang kita lakukan, survei evaluasi yang kita lakukan, sebanyak 35%
dari peserta kartu prakerja yang sebelumnya itu tidak bekerja, mengatakan tidak bekerja, itu telah bekerja, baik sebagai karyawan, buruh maupun wirausaha. Jadi ini angka yang cukup mengembirakan karena ini teman-teman ini berarti di masa pandemi yang cukup sulit pun mereka kemudian bisa bekerja. Nah, sektornya itu tersebar luas. Kami hanya melihat dari beberapa testimoni dari orang-orang di mana mereka itu bekerja. Memang paling besar itu memang ada di sektor jasa. Bu Deni, kalau di universitas kan selalu mau menampilkan ini loh alumni sukses kami sekarang berada di posisi ini, jabatan ini. Nah, kalau alumni yang sukses dari program Kartu Prakerja ini bisa dicontohkan salah satunya atau duanya? Iya, nomor 1 saya bisa sebutkan Rio. Rio usia 42 tahun, seorang satpam lulusan SMA di PHK, kemudian ngojek. Habis itu dia melihat info prakerja, dia mengambil pelatihan digital marketing. Okay. Nah, kemudian Rio mendapatkan sertifikat dari pelatihan prakerja ini dan mendaftar di sebuah perusahaan telekomunikasi, kemudian dia diterima, dan sekarang dia telah menjadi seorang supervisor karena dia melanjutkan pelatihan prakerja, yaitu membuat ilustrasi dengan menggunakan Photoshop, sehingga dia tidak hanya bisa memasarkan, tetapi bahkan membuat iklannya. Nah, sekarang Rio telah menjadi supervisor di 7 kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Wah, luar biasa. Nah, itu kan yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, program Kartu Prakerja juga kan tujuannya menumbuh kembangkan kewirausahaan. Nah, apa ada contoh suksesnya juga orang yang berhasil wirausaha dari setelah mengikuti program Kartu Prakerja ini? Ada, yaitu Mas Bayu. Mas Bayu itu ada di Jakarta Timur. Jadi Mas Bayu dulu bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan perlistrikan. Kemudian Mas Bayu di PHK, terus habis itu Mas Bayu mengambil pelatihan bersama dengan beberapa temannya. Itu akhirnya Mas Bayu itu mengambil pelatihannya menjadi barista. Terus dengan salah satu mitra dari lembaga pelatihan, Mas Bayu kemudian mendirikan coffee shop di Jakarta Timur bersama dengan teman-temannya. Jadi ada yang fokus di marketingnya, ada yang fokus di pembuatan kopinya, ada yang fokus tentang bagaimana men-setup katakanlah ruangan dan melayani dari pelanggan. Karena mereka punya program-program khusus seperti muterin film pada weekend dan segala macam supaya rame. Nah, sekarang ini Mas Bayu sudah beranak ini coffee shop-nya, dan bahkan sekarang Mas Bayu di-hire oleh perusahaan kopi tersebut untuk sekaligus membina buat ini coffee shop yang baru. Bagaimana kemudian si perusahaan kopi bisa kemudian menjual coffee beans-nya supaya kemudian lebih banyak lagi clients-nya. Jadi ini simbiosis mutualisme gitu antara UKM, pelaku UKM baru dengan perusahaan pembuat kopi ini sendiri. Nah, sangat menarik sekali, Bu. Nah, apa sih tips dari Anda agar para peserta dari program pelatihan Kartu Prakerja ini bisa sukses seperti dua contoh itu? Jadilah pembelajar. Karena ilmu itu pasti akan memberikan hasil buat mereka yang secara serius ingin mengambilnya. Jadi program Kartu Prakerja jangan dilihat hanya insentifnya yang 2,4 juta. Tetapi ilmunya, keterampilannya, pengetahuannya itu. Dan kolaborasikan ini semua, praktekkan ini semua dengan rekan-rekanmu. Maka akan terjadi keajaiban. Insya Allah itu akan kemudian berkah. Ya, saya bukannya seorang yang religius, tapi ada janji bahwa Tuhan akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi kerja keras dan gunakan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Oke, Bu, terakhir, Bu. Apa sih rencana dari program Kartu Prakerja ini ke depan? Mungkin setelah pandemi berakhir atau setelah kita memasuki normal baru, apakah tetap seperti online sekarang atau seperti universitas atau sekolah-sekolah yang akan mulai blended antara tatap muka dan online? Ya, Mas Mansur, memang untuk ke depan kita sedang menyiapkan saat ini program Kartu Prakerja skema normal, di mana ada pelatihan offline, online, dan blended learning. Jadi yang online murni juga tetap ada, tetapi nanti teman-teman insya Allah akan melihat
packagingnya akan jauh berbeda. Karena apa? Kita akan kembali kepada kitoh, yaitu prakerja ini untuk memberikan kompetensi sehingga di sini nanti pelatihan-pelatihannya lebih full, bukan kemudian terlalu katakanlah ringan atau pendek, karena sekarang ini di masa pandemi kan kalau pelatihannya panjang-panjang, ini Mas Mansur 30 jam atau 30 hari, maka masyarakat kan belum tentu semua punya paket data dan konsentrasi 30 jam, kemudian baru mendapatkan insentif. Lah ini kan kita mencoba lah apa yang paling katakanlah dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan konteks sosial ekonomi kita berikan. Tapi kalau pandemi nanti berakhir, tentu saja ini dengan kebijakan dari Bapak Menko Perekonomian, selaku Ketua Komite Cipta Kerja yang memberikan garisan kebijakan program Kartu Prakerja, kita akan bergerak insya Allah ke pola normal begitu pandemi ini bisa katakanlah kita kendalikan. Terima kasih Ibu Deni Purmasari dari teman-teman semuanya. Ya. Oke, sebagai penutup dari saya hanya mengingatkan teruslah kita menjadi manusia pembelajar. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.